Siap, gitu. Oke, Mas Inu. Nah, kita ngobrol lagi kali ini ya. Ya, Nah, ini obrolan ini saya tertarik ketika kita di Beta Talks yang kita membahas bukunya Mas Dino Michael. oh ya, Kemudian oke. ufolog Yak Vale ngobrol dengan seorang intel di, kalau nggak salah di sebuah kayak semacam kedai ya Mas ya. Seingat saya sih. Oh, seingat saya dia bertemu di yang ada pertemuan dari kelompok HIM itu ya, HIM ya. Oh Nah, iya 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 iya. HIM itu cikal bakal dari Heaven's Gates. Heaven's Gate. Ya, ya, Mhm. Nah, tuh ini menarik nih Mas karena seorang intel ya, itu malah menyarankan Vale itu untuk menemui orang-orang yang apa ya, eh, semacam ya, UFO cult ya, semacam UFO cult. ya, ya, Nah kemudian mungkin mungkin Mas Indo bisa cerita ya ke saya lagi kenapa kok ya. Intel ini apa ya, apa yang dikatakan Intel ini kepada Jack Vale sehingga Vale Oh ya, akhirnya memutuskan untuk ke pertemuan itu. mempelajari. Nah, Ya, oke, jadi uh, Vale emang pernah bertemu dengan agen itu. Itu agen dari Amerika Serikat ya. Dia pernah bertugas waktu Perang Dunia Kedua. Nah, dia bilang kepada Vale, UFO itu bukan sekedar penampakan. Mereka tuh bagaimanapun tetap dikontrol oleh makhluk asing ya, atau alien, atau sekarang disilakan non-human intelligence, NHI. Nah, itu berarti mereka kalau itu dikontrol dan mereka ke planet bumi, ya itu berarti mereka juga punya misi. Nah, di sini Vale belum sampai ke sana. Dia sebagai seorang saintis, ya dia kan bekerja berdasarkan data ya, sains kan begitu ya. Jadi dia lebih fokus ke ya pengumpulan data dan memprosesnya di komputer. Dan Vale juga juga ahli dalam statistik. Jadi dia murni saintifik. Nah di saat itu lagi menjamur ya yang namanya UFO cult ya atau kelompok yang memuja UFO. Bisa juga diistilahkan dengan kontakti. Nah, agen ini menyarankan nah, coba Vale mempelajari itu. Jadi jangan sekedar memproses di komputer, tapi coba mempelajari kelompok-kelompok seperti ini. Sebab kelompok seperti ini juga bisa dibilang sisi lain dari UFO yang saat itu nggak belum orang mempelajari secara khusus ya. Nah, jadi itu asal mulanya. hmm, hmm. Ah, Jadi ini menarik sekali ya Mas Inu ya, karena apa? em, Menurut saya pribadi ya, bukannya saya terlalu memuja Vale ya, tapi ya, dia mau mendengarkan orang saat itu ya, dia mau mendengarkan orang dan ya, mendengarkan saran yang menurut ranah sains ini dianggap tabu karena obrolan soal UFO cult. ya, Nah, kalau ya, kita ngomongin UFO, alien, kemudian sains, mungkin masih ada benang merah ya. Tapi ya. UFO cult ini kan sesuatu yang mungkin gimana ya kita ngomongnya? Ya agak-agak beda gitu loh. Nah, ini Betul, betul, Mas. ini menarik sih. Dan untungnya Vale sudah tepat ya untuk datang ke sana dan Iya, saya yakin dia menemukan banyak hal yang mungkin tidak tidak dia temui kalau dia hanya duduk di kursi gitu ya. Nah, betul. apakah Mas Dino sempat ingat ya apa saja yang dia temukan Vale dari Oh iya, pertemuan itu? jadi, nah atas saran dari agen Intel ini, Vale mengikuti pertemuan dari kelompok UFO cult ya, namanya HIM ya, Human Ya, Individual Metamorphosis. Nah, itu cikal bakal dari Heaven's Gates. Nah, di situ Vale ya dia merekam semua pembicaraan ya, dan dia melihat pembicaraan mereka sebenarnya agak asing ya. Mereka berbicara soal sains, tapi sains itu kalau betul-betul kita dalami lebih mirip pseudoscience atau bahkan supernatural. Jadi ilmiahnya nggak begitu menyolok di situ, walaupun mereka bergaya ala sains ya. science. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang dia heran, mengapa kelompok ini ya sangat mencurigai pemerintah dan saintis. Karena mereka menganggap pemerintah dan saintis itu menghalangi ya, tujuan mereka. Itu sebabnya dia bilang ya mereka bersikap antipati ya terhadap pemerintah dan saintis. Nah, ini penting ya. Rata-rata semua UFO cult itu bersikap seperti itu, Mas Reza. Jadi,
saya pakai istilah lebih tepat antipati, bukan menentang sih, tapi antipati terhadap pemerintah dan saintis, karena dianggap mereka tuh yang menghalang-halangi mereka punya tujuan. Nah, itu yang ditemui Valley. Nah, Iya, iya. Ya, ya, saya ini sih Mas, pernah menjumpai hal-hal yang demikian ya. Ya, walaupun ya, saya pastilah ya kapasitasnya tidak seperti Vale ya. Kan beliau kan wah, saintis ya. iya, Saya eh, betul, saya saya ini dalam ranah kebetulan-kebetulan saja ketemu si A, ketemu si B, ketemu iya, kelompok A, kelompok B kayak gitu. Saya iya, tuh pernah ya diundang ke tempat ibadah salah satu kelompok, mungkin ini lebih tepat kalau disebut kelompok esoteris mungkin ya. Saya esoteris, oh ya, saya diundang, kemudian saya tempat ibadah mereka itu eh, dianggap seperti gereja kayak gitu Mas ya. Nah, oh kemudian ya, saya masuk ke dalam gerejanya situ, terus orangnya ini memberitahu ini ada dua pilar gitu. Anda tahu nggak iya, kenapa pilar ini? Jadi pilarnya ini nggak menopang atap Mas Dino, nggak menopang oh, plafon ya, tapi kayak iya, berhenti di tengah jalan gitu ya. Kemudian ada ujung oval kayak gitu ya. Nah, oh terus ya, dia menjelaskan bahwa ini menara Tesla, dia bilang. Ini menara Tesla gitu. oh, iya, Ya memang bentuknya mirip sih seperti apa namanya temuan-temuan Tesla ya. Mungkin Mas Inu tahu ya, yang iya, kayak tinggi gitu ya, terus ada lengkungan lonjong seperti itu. lengkung, iya, Nah, terus juga di kelompok esoteris yang lain, mungkin iya, mungkin UFO cult ya, UFO cult yang lain, UFO iya, cult B katakanlah. Mereka juga iya, gitu Mas. Jadi selalu kayak, sorry bukan selalu ya, kayak seolah-olah ada kecurigaan terhadap pemerintah gitu. iya, betul Mas. Terus Ah, ah, ilmu pengetahuan arus utama dianggap sesuatu yang, nah itu kan kata mereka ya, kata iya, ilmuwan-ilmuwan kayak gitu. Nah sebenarnya fakta yang betul, asli seperti ini nih. Nah kemudian mereka iya, menunjukkan ke saya versi mereka iya, gitu. Jadi betul, kemudian mereka membantah arus utama, tapi kemudian mereka membuat klaim gitu, iya, klaim baru seperti itu. betul. Yang mereka anggap itu yang paling benar ya. Betul, Ya, betul Mas. misalnya dalam sains, tapi kalau menurut Vale kok lebih berkesan pseudosains gitu. Malah Iya, iya, iya. supernatural kalau kalau yang sudah mendalami ya, lebih berkesan supernatural, tapi mereka bisa mengklaim dengan hukum-hukum fisika gitu ya. Tapi fisika mereka kok beda dengan yang Iya, sudah kita pelajari. betul, Itu betul dia. Mas. Hmm. Ya, Oh iya, yang apa tempat ibadah yang tadi saya sebut gereja, karena mereka memang menyebutnya, seingat saya menyebutnya gereja, Mas. Tapi mereka bukan iya. bukan Kristen Katolik ya. Tapi Oh iya. entah mengapa mereka menyebut itu gereja gitu. Oh iya. Betul Nah, Mas. Boleh saya tambahkan, ya, kalau di Barat emang rata-rata kontekti suka memakai ajaran dasar Kristiani. Tapi ya, lebih banyak nanti selanjutnya versi mereka. Jadi ya. nggak sesuai versi ajaran yang Hmm, resmi hmm. dari ajaran Kristiani. Itu dia. Nah, ini saya punya catatan, Mas, di HP saya ya. Iya. Jadi, Jadi, jadi ya, memang gerakan kayak gini nih, ini memang dipelopori oleh eh, Immanuel Swedenborg. Ini mungkin saya sudah sering cerita ya. Jadi oh dia iya. Jadi dia basicnya itu seingat saya Kristen, tapi ya Iya. eh, dia 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 percaya bahwa ada roh-roh di planet lain gitu, ada roh-roh di planet Oh lain. iya. Betul. Nah, setelah Immanuel Swedenborg, kemudian ada Andrew Jackson Davis. Oke. Kemudian sorry sorry Mas. Urutannya agak keliru nih, sebentar ya. Setelah setelah Swedenborg, ya Andrew Jackson Davis. Iya. Nah, ini yang em, apa ya? Dia membangun ini Mas, komunikasi obrolan manusia dengan spiritual. Ini nih Oh iya. salah satu tokoh pentingnya. Kemudian ada Alan Kardec, ini Iya. mungkin Mas Hindu pernah dengan Alan Kardec ya. Iya. Kemudian ada perempuan mestinya ini perempuan ya. Camille Flammarion. Ini Oh. astronom Prancis, Mas. Kemudian Oh. mempopulerkan bahwa planet-planet lain mungkin dihuni. Jadi dia astronom, tapi dia percaya dengan penghuni planet lain ya.
Dan Oh dia iya. mencampurnya ini dengan spiritualisme. Kemudian ada Blavatsky, Helena Blavatsky. Iya. Kemudian ada Helen Smith. Helen Smith ini, aduh saya lupa ya nama aslinya siapa. Aduh saya lupa ya. Catherine siapa Iya. gitu ya. Ini yang dia mengklaim bahwa dirinya itu dapat penglihatan tentang makhluk-makhluk penghuni di Mars. Jadi menurut Oh, dia, oke. Mars ini ada yang besar, ada yang kecil makhluknya ya. Iya. Kemudian ada Percival Lowell. Ini yang terkenal dengan kanal Mars ya. Jadi dia Oh percaya iya, bahwa pernah dengar. ya Iya. percaya di Mars itu ada kanal dan kanalnya itu Iya. ada kecerdasan pintarnya gitu. Kemudian ada Sarah Iya. Weiss, kemudian ada Adamski. Nah, kemudian Iya. kita masuk ke gerakan-gerakan New Age yang lain ya. Nah, Oh iya. mereka ini Mas, ketika di era sebelum, ini menurut ini yang menarik nih Mas. Saya tadi tuh menemukan Iya. fakta yang bukan fakta mungkin ya, hal yang menurut saya menarik. Dari era Swedenborg sampai sebelum Perang Dunia Pertama, Iya. nggak ada UFO-nya. Oh iya. Jadi mereka hanya percaya adanya spiritualis yang ada di luar angkasa. Di bumi ada, Oh di luar angkasa iya. ada. Oh, oke. Begitu kita masuk era teknologi Perang Dunia, Iya. kemudian siapa namanya Kenneth Arnold. Nah, baru Iya. mereka percaya makhluk kosmik ini ada hubungannya dengan piring terbang. Oh iya. Nah, Iya, Mas. piring terbang. Nah, terus kemudian sebelumnya itu sebelumnya itu kan ada era Ghost Airship ya Mas Dino ya. Iya. Tahun 1890. Iya. Seperti yang tadi di-share oleh Mas Dino. Oh iya, ha, betul. Ketika ada era Ghost Airship, itu ternyata sebetulnya ada beberapa kejadian yang Ghost Airship ini ada aliennya gitu Mas. Jadi ada Iya. aliennya gitu. Iya. Nah, tapi aliennya Mas itu masih dianggap sebagai makhluk lain yang ya tidak membawa pesan spiritual. Nah, Oh iya, baru betul. setelah Perang Dunia kemudian ada alien, Iya. pesan-pesan spiritual ini dimasukkan ke alien gitu. Jadi alien Betul. membawa pesan spiritual kayak gitu. Betul. Ini Itu ini perkembangan yang persisnya menarik era ya. 50. Oh ya, ha. Iya, Kalau ya untuk lebih tepat, lebih spesifiknya mungkin dari era 50 ya. iya, Itu iya. sudah spiritual sudah mulai masuk gitu. Ke Ah, dalam alien-alien ini ya. dalam Alien ini. Hmm. Contohnya George Adamski ya, yang paling terkenal ya, 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 legendaris. ya. Dan ya pesan-pesannya tentang kita harus menyelamatkan bumi gitu ya. Kemudian Betul. manusia ini berdosa sekali gitu ya, merusak alam semesta gitu. Tapi Iya, di era Ghost Airship itu Mas nggak ada pesan-pesan kayak gini. Ya betul. Belum aliennya ada. cuman datang nongol gitu ya, Iya, ngasih tahu terus ngajakin orang kemana-mana gitu ya. Udah gitu, iya, nggak ada pesan-pesan spiritual gitu. betul. Dan kalau nggak salah ya, kalau saya amatin belum ada Grey waktu itu ya, era makhluk Belum Grey ya. ada, belum ada, Betul. belum ada. Tapi Ya, ya. tapi era alien yang membawa barang di tangan itu sudah ada, Mas. Oh iya, betul betul. Sudah Saya ada. kemarin menemukan postingan dari Preston Dennett. Jadi ada Ya. seorang tentara tentara di Inggris malahan, Mas. Tentara Oh di iya, Inggris, ingat saya ya, di Inggris atau mungkin di negara Eropa. Itu ya. ketemu orang yang tingginya itu tinggi banget, Mas. 6 kaki malahan. 6 kaki itu sekitar 2 meter. Terus Oh, oke. dia bawa seperti kantong. Nah, kantongnya ini kalau Iya, nggak salah mengeluarkan cahaya. Terus iya. kemudian intinya makhluk ini balik kembali ke pesawatnya. Nah, pesawatnya ya seperti Ghost Airship itu, Mas, yang lonjong panjang kayak gitu loh ya. Kayak kayak Oh kayak iya, pesawat-pesawat kuno gitu ya. Kayak kayak iya. perahu-perahu kuno gitu, kayak kapal laut kuno. Apa mungkin mirip Zeppelin ya, atau Nah, lebih semacam itu? lebih mirip Zeppelin kayaknya. Ada istilah juga sugar shape ya, jadi bentuk seperti cerutu, lonjong panjang Hmm, ya. hmm, Ah, hmm, hmm, hmm. ya, Nah, saya kok jadi kepikiran gini ya, Mas ya. Apakah alien itu sebetulnya mengikuti perkembangan kita? iya betul. Tapi Itu juga saya perhatikan. tapi mereka pasti lebih maju gitu. Iya, Jadi pasti kayak mereka. ya gimana Iya. gimana Mas? Oh ya, betul Mas. Pas ya mereka ya emang lebih maju ya.
entah dua atau tiga kali lebih maju dari Ya, kita. Nah, iya, jadi kayak semisal di awal-awal Swedenborg gitu ya, awal-awal ya, Swedenborg menceritakan pengalamannya, ya memang menurut klaimnya dia, dia ketemu banyak spiritual being yang di planet-planet kita. nah, Dan spirit being ini eh sifatnya beda-beda. ya, Terus kan masuk ke era ini ya, 50 tadi ya, Adamski. Sudah ya, ada Trubisky, makhluk, ada being, bukan lagi ya, spirit. ya, Terus juga ada teknologi. Nah, kemudian mulai 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 ini Mas, mulai mulai masuk ke ranah tentang kebaikan dan juga teknologi gitu. ya, Nah, tapi yang menarik ketika kita semakin maju ke era Perang Dingin, ternyata kalau ya, yang saya perhatikan dari presentasinya Mas Dino, nah kemudian iya, ada abduction nih, ada abduction, iya, menyusul ya setelah itu ya, ya terus ada penculikan, menyusul. betul betul. Ini menjadi pertanyaan menarik Mas ya. Kira-kira nanti ke depan bentuk mereka itu format mereka akan kayak gimana lagi ya? Kira-kira ya. Itu dia agak sulit saya perkirakan ya. Tapi kalau melihat historisnya ya, hmm, saya menduga ya, tentu juga ada perubahan dalam penampilan ya. Hmm, Dugaan saya, ini cuma dugaan ya, ya mungkin lebih berkesan ya spiritual tadi ya, entah seperti apa. Jadi di masa nanti lebih berkesan spiritual. Sebenarnya kalau kita lihat di 90 sampai 2000 ke atas ya, udah apa spiritualnya makin kuat. Kalau kita lihat dalam hmm. fenomena UFO itu, sangat kuat. Nah, jadi wajar kalau ada dugaan mungkin mereka lebih spiritual, mungkin juga sosoknya bercahaya atau ya semacam itu ya. Iya, Sekali iya, lagi iya. ini mungkin ya, tapi kalau spiritual itu sudah banyak ufolog sudah bisa memastikan ada unsur itu. Cuma apakah nanti seperti itu kita masih belum tahu pasti. Iya, Ah, iya, iya. Nah, kemarin tuh siapa ya Mas ya yang Kongres di ya. Amerika tuh yang mengatakan bahwa saya sudah tidak lagi menyebut mereka makhluk luar angkasa, tapi angel or demon gitu. Wah, ini lebih ekstrim nih. Oh, wakil presiden ya, JD Oh iya, Vance ya. iya, iya, Wakil Ya, Presiden. JD Vance. Iya, iya. Jadi bilang, I think they are demons ya. Jadi saya rasa Iya, mereka itu iblis ya. iya, iya, iya. Betul, betul. Oh, karena wakil presidennya itu pendeta gitu maksudnya atau gimana? Bukan, yang saya tahu sih dia emang jadi Katolik ya. Sebelumnya saya agak lupa dia sebelumnya agamanya apa, Kristen apa ya, saya belum tahu. Tapi terus dia jadi Katolik, masih belum lama lah. Kalau saya nggak salah ya, belum lama Hmm. jadi Katolik. Nah, di situ dia mulai ya berpendapat seperti itu. Dan kalau saya tambahkan ya, rata-rata ya, kalau dari Partai Republik kan mereka kan partai konservatif, jadi masih nilai-nilai agama mereka pegang. Ya, rata-rata seperti itu emang. Jadi kalau dengan alien mereka eh, ya banyak yang menghubungkannya ke sana ya, menghubungkan ke sana. Beda dengan Partai Demokrat, mereka lebih open, lebih terbuka. Hillary Clinton, Barack Obama, Jimmy Carter juga ya, mereka lebih. Kalau Hmm. soal UFO emang lebih asik dari Demokrat. Itu aja sih mas. Ini penting ya perlu untuk apa? Buat mereka mengamati UFO di Amerika. Nah, tapi akhirnya tentu kembali ke masing-masing ya. Iya, iya, Saya betul, nggak betul. gitu mempermasalahkan sih. Nah, Hmm. Adakah kira-kira Mas pendapat ufolog yang memikirkan kaitan esoteris ini dengan UFO dan alien selain Vale gitu misalkan? oh iya, yang saya ingat ini John Keel ya. John ufolog legend tuh dari Amerika Serikat ya. Dia juga sangat menghubungkan UFO dengan okultisme ya. Uh, itu dia sangat intensif mempelajari. Dia lihat kok sepertinya ini berhubungan ya. Boleh saya kasih lihat satu slide aja ya, Oh sehubungan boleh dengan boleh Mas. okkultisme. Ini saya sudah siap, ini penting ya. Oke, ya, boleh ya. Oke. Belum keluar ya gambarnya. Post di sini. Belum belum. Oh, oke. Tapi di tempatnya Mas Dino sudah keluar. Oh, sudah kebuka, sudah standby ini ya. Ah,
Oh, sebentar, sebentar. Mungkin Mas Vino bisa klik share yang ada di situ. Bisa nggak Ya, klik saya share? sudah. Tapi di sini ditulis host disabled participant participant Oh, sebentar, restriction. Mas. Ah, Nah, coba lagi, Mas. oke. Iya. Nah, share. Nah, ini Oh, iya, iya. sudah keluar ya. Tunggu, sebentar. Ini saya pilih yang atas loh. Iya. Nah, ini kalau kita mengkaitkan ya okultisme dalam UFO. Nah, ini saya sebut ya ada banyak yang berhubungan dengan ya maksudnya praktek okultis bagi mereka yang ya seperti pemuja UFO itu ya. Misalnya astral travel, automatic writing, clairvoyance, the crystal ball, bola kristal ya, Hmm, Eastern meditation atau religions, mantra, yoga, horoscopes, kabbalah, levitation, Ouija board, sama psychic healing. Nah ini yang selalu jadi ciri khas untuk ya UFO yang melihat secara metafisik ya. Nah, hmm, ini termasuk UFO cult juga. Nah, jadi ya seperti ini nih. Banyak hmm. yang mempraktekkan seperti ini. Kalau automatic writing itu seingat saya George Van Tassel ya. Bukan George Adamski ya. George Van Tassel itu sesudahnya ya. Tapi masih satu era sama George Adamski itu. Nah, Iya. nah, dia nemui alien namanya Astar juga. Oh, iya. Cuma uh, cuma tuh saya di sini terus terang saya belum begitu jelas Astar ini sama nggak dengan Astar yang apa untuk penampakan berikut ya. Astar komen. Sebenarnya karena Billy Mayer sekalipun juga bilang dia ketemu makhluk namanya Astar juga. Tuh, saya belum belum tahu apakah itu sama atau enggak ya. Tapi yang jelas namanya sih sama. Hmm, Cuma apakah satu entity saya masih belum begitu jelas saya. Tapi yang pasti namanya Astar. Itu dia. Nah, hmm, hmm, hmm. jadi nah ini ciri bola kristal juga. Ini kan dulu dulu pernah kita bicarakan ya. Mengapa rata-rata yang pernah diculik UFO atau yang berhubungan UFO ya suka memakai ini bola kristal. Nah, Itu nah jadi Helen yang Smith juga atau writing itu Helen Smith itu. oh ya betul. Siapa Madam Blavatsky ya Blavatsky terus automatically Helen Smith juga dia dia iya tulisan-tulisannya itu juga ya ngakunya kalau dia udah dikontak sama orang Mars gitu, dia bisa oh automatic writing. iya nah Nah, ini kalau yang ada slide satu yang bawah itu slide apa, Mas? psychic healing ya Enggak, yang bukan slide yang berikutnya maksud saya. ya nah ini dari ahli fisika ya Edward Iya. Condon. Nah dia bilang saya langsung artikan aja ya bahwa UFO itu alamnya lebih ke penampakan. Jadi ya di sini dia bilang ya, ini agak sulit ya kalau kita mengambil kesimpulan ya. Terus dia menyarankan barangkali kita perlu National Magic Agency. Jadi Hmm, maksudnya perlu suatu agensi khusus magic ya. Jadi bukan iya. fisika tapi magic aja untuk masa depan scientific studi scientific UFO. Nah itu. Ini menarik deh dari Edward Condon ya, karena dia ahli fisika, karena dia mempelajari secara khusus. Dia kontroversi karena gini mas, karena dia menganggap semua itu cuma UFO itu cuma ya kalau nggak ilusi optik, meteor, balon ya seperti yang kita sering dengar mas ya kalau dari kalangan Iya, saintis. iya, iya. Hmm. Sebetulnya mereka nggak salah juga sih, cuma ya banyak pihak yang nggak puas. Sebab bagaimanapun UFO itu nyata, dia real ya, mereka sangat nyata. Ya. Nah, ketika kalau Condon menyimpulkan seperti itu. Tapi ya kalau saya lihat pendapatnya, kita lihat kata-katanya kita bisa maklum juga karena alam dari UFO itu istilah Inggrisnya nature of apparition, jadi lebih berkesan penampakan itu. Jadi nggak murni betul-betul objek yang teknologi ya, yang sangat teknologi. Itu dia mas. Uh, Oh, uh, gini. em, saya saya juga tutup. ya, Oh, ya. Oh, oke. Ya, saya juga menemukan hal yang menarik ini, Mas. Ah, ya, ini baru saja kepikiran kepikiran di saya itu sekitar sehari yang lalu. Saya bandingkan penampakan-penampakan UFO yang konon
dipanggil oleh orang-orang manusia seperti kita. Jadi manusia seperti kita melakukan pemanggilan ya, pemanggilan Oh UFO iya, iya. dengan kasus UFO yang muncul di hadapan masyarakat biasa yang tidak memanggil. Ternyata Oh, ada bedanya, Mas. oh, Bedanya oke. adalah kalau misalkan UFO ini dipanggil, ya dipanggil, rata-rata Iya. mereka lebih dominan cahaya, lebih dominan orbs. Oh iya, Tapi kalau betul. UFO yang misalkan melewati orang ya di atas kepala masyarakat atau di atas kepala orang-orang kayak gitu, bahkan Iya. menculik, ini lebih dominan teknologi. Jadi bahannya itu Oh iya, lebih metal, betul. lebih solid Ah, gitu. Swedenborg itu juga spiritual ya. Kalau kalau iya, menurut saya ya, dia juga kedatangan seorang the lady ya, the lady yang iya, dianggapnya Dewi Mesir, aduh saya lupa namanya itu. iya. Nah, dia lebih sering dikenal sebagai pemanggil orbs ketimbang pemanggil UFO Oh, yang solid iya, gitu. Dan saya belum pernah tahu ya ada yang memanggil UFO lewat jalan spiritual. Kemudian UFO-nya ini keluar secara solid, Mas. Rata-rata itu oh, biasanya siluet-siluet gitu. Siluet, siluet ya. iya siluet atau mungkin cahaya gitu ya, cahaya. Iya, betul. Tapi yang solid terus terang saya sampai saat ini belum menemui. Nah, Oh, ini iya, ini menarik nih. Nah, masalahnya apakah yang dipanggil oleh orang-orang spiritualis yang bisa memanggil UFO ini, apakah iya, memang bisa disebut UFO gitu? Kalau ternyata orbs, betul, betul, Mas. Mungkin juga bisa ya, karena kalau saya rasa tuh mereka tuh satu fenomena UFO dengan orbs ya. ya, Itu saya rasa ya mereka satu fenomena juga. Mungkin cuma penampilan awalnya mungkin nggak langsung objek, logam, hmm, teknologi, teknologi ya. Tapi ya dari cahaya dulu. Ini kan seperti kata Vale kan, dari semua yang dia pelajari penampakan pasti dimulai dari cahaya dulu. hmm, Nah, hmm, dari cahaya baru menjadi wujud solid hmm, gitu. hmm, hmm. Tapi yang dipanggil-panggil Swedenborg itu tetap cahaya, Mas. Belum jadi solid-solid gitu. Jadi tetap tetap Oh iya, bola-bola cahaya gitu. Nah, ini yang iya. saya agak bingung sih. Kayak kayak misalkan contoh ya, ada tuh orang atau warga di Bandung yang dia melihat UFO berbentuk kotak tapi bercahaya Hmm. dan dia melihatnya dan merekamnya setelah dia melakukan meditasi gitu. Dan UFO tersebut Oh, sampai sekarang tuh masih bercahaya. Maksud saya ketika direkam sampai dia hilang itu pun bercahaya. Nah, ini oke. agak beda dengan misalkan sama-sama UFO kotak ya. Mas Dino kan pernah cerita nih ada orang lihat UFO berbentuk kotak gitu ya. Oh iya, Ketika oke. ketika ada orang tuh lewat di pinggir jalan kalau nggak salah ya, pinggir Iya, jalan naik mobil. Jadi orang depannya lihat UFO-nya, yang mobil belakang juga lihat gitu. Jadi kan kotak oke. nih, solid gitu. Nah kalau Iya. yang di Bandung itu tetap cahaya mas, terus saja cahaya sampai menghilang. Jadi UFO-nya itu ada munculnya, kemudian ada menghilangnya. Itu tetap cahaya. Iya. Jadi ya ya ini masih jadi misteri buat kita ya. Betul, Mas. Tapi Apalagi tuh, yang itu kalau loh mas. berkaitan, oh Gimana? ya, oh maaf, kalau berkaitan dengan spiritual, Hmm? saya rasa itu wajar ya, logis, karena mereka kan ya spiritual kan berkesan psychic ya. Jadi Iya. kalau penampakan awalnya cahaya dan juga untuk seterusnya cahaya, ya itu bisa dimaklumi. Hmm, Tapi hmm. kalau orang awam yang nggak berhubungan dengan spiritual ya, mereka akan melihat menjadi solid setelah awalnya cahaya dulu ya. Betul, Nah, betul Mas. tapi bisa dua kemungkinan, awalnya cahaya dulu, atau dia langsung dan objek kan ada kan kasus, banyak kasus seperti itu ya, Iya, dia lagi iya. di jalan atau di Hmm. mana ya tiba-tiba ada objek lewat tanpa cahaya, bisa juga. Tapi kalau spiritual, saya rasa ini nyambung, ya karena mereka kan ya psychic Iya. dengan cahaya itu sangat berkaitan, ya, Bahkan kadang tuh kalau yang UFO solid itu ya, ya ya. bentuknya aneh gitu. Kalau nggak salah Mas Yunus itu pernah menunjukkan kasus di mana UFO-nya itu seperti lingkaran tapi separuh gitu ya. Jadi UFO-nya hanya separuh Ya. gimana ya? Separuh lingkaran Mas bentuknya Mas. Oh, separuh lingkaran, iya, iya. Ya, saya lupa kasus apa tuh namanya tuh. Itu UFO-nya separuh Apa yang lingkaran. membelah diri itu ya, bukan ya? Bukan, bukan. Jadi Oh, bukan, bukan ya. ada Oh, astronotnya, ada sorry, ada aliennya.
Iya. UFO-nya tuh cuman setengah lingkaran gitu ya, setengah lingkaran ke samping gitu. Jadi aneh sekali. Oh iya, iya. Oh itu saya ingat Mas. Dia awalnya bola ya, Ya. tapi lama-lama dia membelah diri, akhirnya jadi ya setengah lingkaran. Ada Oh. ya membelah diri jadi lebih tepat ya dia, lingkarannya membelah jadi ya setengah dua-duanya menjadi setengah lingkaran. Nah satu setengah lingkaran ada makhluknya, yang satu nggak ada kosong ya. Iya Gitu. ya, aneh juga ya itu ya. Itu aneh mas, dan itu di Perancis ya. Nah ini perlu perlu pemirsa ketahui ya kalau di Perancis tuh UFO-nya tuh aneh-aneh. Agak jarang kalau di Amerika atau di Inggris ya, agak jarang ya. Nah, itu di Perancis. Ya tahun 70-an tahun 70-an ya saya ingat ya, era 70 juga. Yang aneh gini mas, yang setengah lingkaran ada makhluknya, ukurannya tetap. Tapi yang setengah lingkaran yang satunya, dia mengecil, makin mengecil terus menghilang. Wah ini betul-betul Wah, fenomena yang sangat aneh ajaib ya, nih. aneh sekali ya. Aneh sekali itu. Aneh mas. Nah sekarang kalau kita hubungkan dalam sains, kalau saya pribadi saya ngerasa itu udah di luar sains kalau hal udah seperti itu ya. Iya, iya. Walaupun mungkin ya bagi pembela sains atau teknologi masih bisa bersikeras ya. Mungkin kita belum tahu rumus-rumusnya. Ya, kalau kalau saya pribadi itu udah miracle itu, keajaiban. Iya, 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 betul, betul. Kalau ini kita mungkin waktunya tinggal sedikit lagi, Mas. Nah, kalau Ya, menurut Mas Dino nih ya, ap- ya, file-file yang dikeluarkan oleh Donald Trump ini bagaimana ya, menurut pandangan Mas Dino? Apakah ini teknologi? Apakah ini spirit gitu ya? ya. Sejauh yang saya lihat ya, terus terang saya tentu belum lihat karena banyak ya. Jadi sejauh yang saya lihat masih berkesan teknologi ya, Hmm. masih berkesan teknologi. Mungkin juga ada spiritual, mungkin ya itu emang harus saya perhatikan semua. Tapi sejauh ini saya lihat masih berkesan teknologi. Ah, dan kalau saya lihat ya sama aja mas dari era 40 sampai 2026 ya. Ya, Hmm, hmm, hmm. misalnya begitu-begitu aja penampakannya. Objek yang nggak jelas, ah, kadang gambarnya kabur gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, mungkin kalau buat pemirsa bisa bandingkan dengan yang sekarang file Tran ini dengan Project Blue Book. Nah, kita bandingkan di situ. Ya, kalau boleh istilah gaul ya 11-12. Jadi nggak 11, begitu dua jauh belas. beda. Foto hitam putih, objeknya nggak begitu jelas. Kalau toh kelihatan jelas bentuknya aneh. Nah, saya lihat ya puluhan tahun ya begitu. Begitu Hmm, terus. hmm, hmm. Uh, tapi ya silahkan aja. Saya juga tetap mencari-cari ya dari file Tran. Siapa tahu ada yang belum pernah kita lihat ya. Nah, kan Iya. ada banyak ya. Itu dia sih, Mas. Hmm. Kalau menurut Mas Dino juga nih, eh, apakah ini suatu langkah yang positif untuk orang mempelajari ufologi dari file-file Trump? Oh ya, sangat. Ini kalau saya pribadi ya, sangat positif, Mas. Sebenarnya gini, kemarin saya baca di berita di CNN, justru mereka juga bertujuan untuk dengan dikeluarkannya file-file ini, ya bisa membantah teori-teori konspirasi yang liar. Iya, Nah, iya, gitu. iya. Dan saya setuju. Sebenarnya sebelum file ini dibuka ya, di batch pertama, sebelum batch pertama dibuka, saya udah pikir ini sangat bagus. Ya nanti kita buktikan apakah teori konspirasi yang selama ini beredar, apakah betul gitu ya. Nah, ah, misalnya gini, saya kasih contoh ini belum lama tadi saya baca David Grush ya, Iya. dia ngaku ada siapa tuh yang menyimpan pesawat luar angkasa katanya ya. Hmm. Walaupun David Grush bilang dia nggak ngeliat, dia kata orang lain ya. Nah, ada nggak file di Trump ini? Nanti kita lihat deh ya. Oh Sebenarnya, iya, iya, iya. nah sebenarnya begini mas, ini file negara loh bagaimanapun ya, Iya. file negara. Karena kalau kita lihat dari Project Blue Book, ya semua seperti, ya saya lihat sama. Itu file-file rahasia negara malah. Sekarang Project Blue Book udah online loh. Hmm. Itu udah ribuan ya. Kalau yang mau tekun bisa cari ribuan. Cari aja teori konspirasi yang mereka cari. Ada nggak di situ? Hmm. Jadi apa ya? eh real nggak Saya sih? menganggap positif. Ya, Real nggak sih teori-teori konspirasi selama ini gitu ya? Nah itu ya betul. bisa terjawab di file-file negara ya, Di kayak file-file yang Project ini ya. Project Blue Book tadi ya yang sudah online, kemudian filenya Ya. Donald Trump ini. CIA bahkan sudah online juga kok. Saya pernah baca ya. Mereka udah semua. Jadi era yang 50 60 ya 50 60 dan seterusnya mereka udah online semua. Dan mereka apa tampilannya utuh loh Mas. Jadi kalau misalnya ada di sensor hitam, mereka tetap itu nggak boleh diapa-apain. Ya, orang bisa tafsirkan apapun ya, tapi paling nggak dokumen itu adanya begitu. Nah, Apa adanya jadi begitu ya? Apa apa adanya adanya begitu? begitu. Kan ciri khasnya kan biasa dokumen kertas terus ada apa sensor hitam gitu ya. Ya,
bukan spidol sih, tapi apa istilahnya ya, pokoknya ditebelin. Nah, Ya, itu asli semua, itu masih asli. Ya, ya seperti itu. tapi ya apa perjalanan fenomena ini sangat menarik ya dari Betul, Mas. orang-orang yang mengaku berjumpa dengan spiritual dari luar angkasa, kemudian Iya, apa ada semacam esoteris ini, kemudian ada esoteris. UFO beneran yang teknologi, kemudian Iya, ada aliennya segala. Wah, ini luar biasa. Kita akan tunggu lagi kejutan apa berikutnya ya, Mas Juno. Kayak gitu betul. kira-kira. Kalau Oh, boleh ya ya. tambahan terakhir ya, ya seperti kejutan apa lagi? Ya saya dugaan saya yang spiritual itu tadi ya. Cuma Hmm. seperti apa saya masih belum tahu. Tapi unsur spiritual akan makin kuat, akan Oke, makin kuat dan belum kalah. Cuma seperti apa ya? Ya kita kita tidak kita tahu. lihat nanti seperti apa. Iya, Oke, seperti itu dulu ya, teman-teman ya. Terima kasih ya, Mas Dino. ya. Oke, Terima kasih sama-sama. atas waktunya. Ya, oke, makasih. Nah.